Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suara saya terdengar jelas ya. You are now muted. You are now unmuted. Oke, mungkin mohon maaf ya sebelumnya karena tadi ada kendala internet saya tiba-tiba nggak ada sinyal. Dan yang kedua, saya lagi di jalan. Oke. Oke, sekarang kita mungkin di sini ada yang full stack, ada yang data science, mungkin bisa tulis di kolom public chat atau mungkin open mic, nggak apa-apa ya. Sesi ini terbuka, jadi teman-teman boleh open mic ya, kayak Mas Ibrahim Dipura ya. Ini bisa di open mic. Ini ada full stack, ada data science mungkin. Oke, mantap ya. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa bahasnya DevOps mungkin ya. Nah, kenapa bahasnya DevOps? Karena DevOps ini kan kita, oke, sebelum kita bahas DevOps kesananya, kita harus tahu dulu nih, DevOps itu apa gitu kan. Tadi kan di rekaman mungkin yang teman-teman sedikit lihat, kita lihat ya, DevOps itu adalah, ya, oh ini bukan Google ya, dia tidak otomatis mencari, jadi kita di sini kita menggunakan Google. DevOps adalah, ya. Oke, DevOps adalah serangkaian praktik yang menggabungkan perangkat lunak dan operasi TI. Mungkin kalau di pengertian masih bingung lah ya. Di sini kita coba buka gambar ini ya yang di sebelumnya kita buka tadi. Oke. Nah, di sini ada DevOps ya. Development Operation ya. Di sini ya, DevOps itu biasanya emang harusnya ya, tapi harusnya itu seperti perancangan software. Jadi seperti apa ya? Jadi misalkan DevOps itu adalah cara untuk merancang software ya. Ya, intinya seperti itu ya. Nah, dimulai dari plan ya. Di sini ya ada planning atau kita bisa bahasa Indonesia itu perencanaan ya. Nah, setelah kita planning, setelah kita planning itu kita buat kodenya ya. Tadi ya sudah disampaikan. Lalu setelah kita buat kodenya, kita bungkus kodenya, ya, kita bungkus menjadi wadah ya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu Docker Image mungkin, nah itu kita bungkus menjadi wadah ya. Intinya kita bungkus menjadi wadah atau bungkusan lah ya, kita bisa sebutnya bungkusan. Nah, bungkusan itu kita deploy ke staging atau testing ya. Nah, setelah kita deploy, contoh di sini kita punya staging.tampil.id misalkan ya. Nah, ini punya nih versi stagingnya. Sebelum di-upload ke production, ada yang namanya testing. Oke, sampai sini paham ya. Nah, setelah testing, tampil ini ya, kita contohnya software tampil, dia akan rilis ke production. Setelah rilis, dia deploy ke production ya. Setelah di-deploy, otomatis deploy lah ke tampil ID. Ya. Ini bisa berupa AI ya, bisa berupa full stack web ya, bisa berupa apapun ya, selama project itu ditulis dengan kode. Nah, lalu setelah menjadi production ya, sudah menjadi WW tampil, kita bisa operasikan webnya atau AI-nya. Kalau AI mungkin contohnya lebih ke Teachable ya. Teachable machine. Oh, ini bukan Google. Di sini Teachable Google. Nah, nih ya. Ini contoh untuk AI. Mungkin teman-teman pernah tahu mungkin Teachable Machine with Google. Ini AI ya maksudnya. Jadi bisa data science, bisa full stack ya. Nah, di sini kita contoh image project. Terus kita bisa training, terus kita cek AI-nya berhasil nggak gitu. Ini bisa dicoba aja teman-teman. Ini saya kopikan ya. Nah, teman-teman bisa nyobain nih. Ini project AI ya.
Jadi data science itu sebenarnya masuk juga ke DevOps intinya ya, yang mau saya tunjukkan itu gitu. Nah, itu untuk gambaran kasar DevOps ya. Tapi kan sebenarnya dalam perancangan software itu ada banyak ya, nggak hanya DevOps, ada Agile, Scrum, ada V-model ya. Ada banyak sekali cara untuk merancang software. Tapi kenapa harus DevOps? Nah, karena kita ini masuknya bisa itu sebuah startup ya, dan banyak juga yang startup-startup yang menggunakan metode DevOps karena cepat ya. Jadi kita bisa cari kegunaan DevOps ya. Nah, manfaat DevOps sendiri paling utama adalah dapat memberikan nilai lebih baik karyawan dan pelanggan serta menghasilkan peningkatan kinerja setiap perusahaan terlepas dari industri apapun. Mungkin bukan DevOps kegunaan, tapi kegunaan DevOps ya. Nah, model DevOps memungkinkan tim pengembang dan pengoperasian Anda untuk mencapai hasil tersebut. Misalkan layanan mikro yang mungkin di sini masih blunder ya, masih belum jelas apa itu maksudnya. Jadi intinya tim pengembang dan tim operasi itu nggak sulit lagi gitu ya, nggak sulit dalam mendeliver suatu produk. Mau AI, mau web back and front, itu nggak kesulitan lagi. Karena biasanya dulu itu kita aplikasinya kita zip ya, kita bungkus, kita WinRAR, kita RAR ya, kita zip atau kita kompres lah ya intinya, lalu kita kirim gitu ke production. Lalu di production kita ekstrak. Nah itu kan membutuhkan waktu yang lama dan manual ya. Sebentar. Ini apakah suara saya terlihat? Terdengar? Ini sepertinya error. You are now muted. You are now unmuted. Halo. Ini sepertinya sebentar saya refresh. You are now muted. You are now unmuted. Screen-nya mungkin terlihat di sini sepertinya error ya. Oke, sebentar. Apakah screen-nya terlihat mungkin? You are now muted. You are now unmuted. Ini sepertinya ada error. Sebentar, saya coba join lagi ya. You are now muted. You are now unmuted. Tes. Nah ya. Oke. Ini saya coba share screen lagi. Ini tadi tampilnya ada error kayaknya. Nah, oke. Di sini kita tadi sampai manfaat ya kalau nggak salah ya. Oke, ini tidak bisa share screen. Share screen-nya gagal terus. Oke, di sini kita tadi baru sampai manfaat ya. Jadi kita ulang lagi, kita sampai lagi ya, bahwa model DevOps memungkinkan tim pengembang dan pengoperasian itu nggak sulit dalam mendeliver suatu produk ya, karena biasanya dulu kan
Satu produk itu kita kompres dulu, kita zip, kita WinRAR lah, kita bungkus lah intinya jadi ISO segala macam. Terus baru kita kirim ke production. Nah, itu repot ya. Ini baik AI maupun web ya. Baik AI maupun web. Nah, hadirnya DevOps di sini itu memberikan kita kemudahan agar kita tidak repot lagi gitu. Jadi otomatis gitu ya. Semuanya otomatis. Seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan coba demokan ya. Mungkin kita akan sampai 5:30 mungkin. Karena mau mungkin berbuka puasa yang bagian melaksanakannya ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan contoh GitLab. Mungkin tadi teman-teman sudah lihat di video rekaman cara registrasinya mungkin ya. Nah, di sini kita akun testing ya, repository namanya Web API, atau intinya kita simpen aplikasi kita namanya Web API. Nah, di sini mungkin saya akan coba demokan caranya ya. Di sini kita sudah registrasi, kita juga sudah buat aplikasinya ya. Meskipun aplikasinya web HTML index biasa gitu, indeks HTML biasa gitu ya. Halo, saya Bintang Cahya misalkan, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba mengirim ini ke server ya. Nah, itu gimana caranya? Nah, contoh di sini sebenarnya agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. Di sini hanya untuk demo saja gitu ya. Di sini tapi sepertinya agak sulit kalau untuk demo. Kita coba oke, kita coba menggunakan server. Oke, sebentar. Biasanya kalau untuk server sendiri itu kan biasanya menggunakan terminal ya. Mungkin teman-teman yang dari full stack atau dari data science mungkin ya, ini masih belum terbayang maksudnya apa gitu kalau kita di sini ya. Oke, sebentar. Kita akan demokan sedikit ya. Oke. Di sini kita coba akses ke server ya. Nah, di sini jadi maksudnya DevOps itu, nah ini kan aplikasi kita ya, kita buat di dalam folder ini ya. Nah, dari folder kita push ke GitLab ya, kita kirim ke GitLab. Nah, dari GitLab sendiri kita bisa mengirimkan kodenya itu ya, kodenya yang kita upload di repository GitLab ini. Nah, itu bisa langsung tertampil di production. Contoh kayak tadi ya, tampil ID mungkin ya. Itu bisa otomatis. Nah, di sini echo itu maksudnya hanya menampilkan biasa karena server publiknya bayar ya kalau kita sewa. Jadi di sini makanya ditampilin doang. Nah, makanya itu mungkin kita akan coba jelaskan sedikit lebih advance dari DevOps ini ya. Mungkin teman-teman dari data science dan full stack mungkin tidak apa-apa mengikuti dulu ya. Nah, di sini contoh misalkan ya, saya membuat aplikasi backend ya. Contoh di sini saya menggunakan Python misalkan ya. Nah, di sini contoh kita memakai Flash ya, contoh saja ini, jadi tidak perlu diikuti gitu. Oke.
Kita coba kembalikan. Nah, ini simpel seperti ini aja seperti ini saja ya. Di sini kita coba jalankan ya. Karena saya sudah menginstal Python, jadi di sini mungkin bisa kita jalankan dengan Python-nya. Di sini kita pilih change, kita pilih Python. Kita harus tahu dulu lokasi Python-nya di mana. Ini contoh saja ya. Jadi hanya untuk demo gitu. Nah, di sini ya. Jadi lokasinya itu ada di sini. Python. Oh, ini nggak bisa ya katanya. Kita coba buka app data deh ya. Ini hanya untuk demo, jadi teman-teman tidak perlu bingung ya. Jadi hanya demo saja. Sebentar, saya tidak bisa menemukan Python-nya. Oke lah, tidak apa-apa, baiklah. Di sini kita coba. Oh, sepertinya belum terinstall ya. Oke, karena ini belum terinstall, kita coba install ya. Hanya untuk demo, jadi tidak perlu diikuti. Ya, seperti itu ya. Jadi modal DevOps ini juga ya, untungnya modal DevOps ini kita bisa bekerja secara tim. Jadi misalkan kalau rame-rame nih ngerjain fitur, misalkan kita masuk ke repository ya. Nah, di repository itu ada banyak sekali kode misalkan ya. Ini fitur apa ya? Fitur login misalkan, fitur register, ada fitur detection misalkan ya dengan AI. Ada fitur logout misalnya. Nah, itu satu orang bisa mengerjakan satu fitur. Ketika satu orang mengerjakan fitur register, dia nge-push ke GitLab ya. Nah, ketika orang yang lain ingin mengerjakan fitur login dan ingin menguploadnya ke GitLab, nah itu tinggal kita pull atau enggak, kalau tidak perlu kita pull, kita langsung push tapi dengan branch baru ya, dengan cabang baru. Nah, nanti kita bisa merge ya, atau kita bisa satukan gitu ya, kita merge seperti itu. Itu untuk kerja tim. Nah, ada salah satu juga ya. Ini kita sambil, ini sudah ya. Ini kita sambil menunggu menginstal. Nah, saya akan tunjukkan namanya aplikasi Trello ya. Ini teman-teman bisa gunakan selama pelatihan ya. Nah, Trello ya, ini aplikasi untuk manajemen teamwork ya. Jadi kerja tim. Di sini kita coba login. Kalau yang belum punya, kita bisa sign up ya. Saya menggunakan Google. Oke, sebentar kita login. Oke, ternyata belum terdaftar, nggak apa-apa. Kita coba lihat email ya untuk verifikasi. Jadi Trello ini aplikasi untuk manajemen tim agar kita lebih mudah untuk memanajemen tim ya. Nah, nih Atlassian email verification ya. Jadi itu sudah bagian dari Trello sekarang. Ini bisa dicoba. Kita tunggu.
Nah, ini bebas ya. Ini kita bisa kasih nama misalkan unknown.ins misalkan ya. Nah, ini misalkan engineering IT, emailnya misalkan ini. Kita coba ganti start 30 hari. Oh, ini harus dimasukkan kartu kredit ya. Kita coba yang personal aja deh. Kita jangan yang tim, karena yang tim itu berbayar ya. Sebentar. Ini terlalu banyak di redirect kayaknya. Nah, di sini ya ada sebentar, ini satunya mengganggu sekali. Oke, loading. Ini masih terlihat jelas ya screen-nya. Mungkin sebentar lagi kita masuk ke board ya. Nah, di sini kita bisa invite teman-teman kita ya yang dalam bekerja satu tim. Kita bisa buat create new board, misalkan fitur, jangan fitur deh, front end misalkan ya, web front end. Web front end ya. Kita create. Nah, di sini to-do-nya misalkan kita ingin fitur login ya. Yang kedua ada fitur register misalkan ya. Yang ketiga ada fitur detection. Nah, di sini misalkan ini kerjaannya tim A ya, bukan tim orang A misalkan. Nah, dia udah mengerjakan, ya udah kita tinggal pindahkan. Ada fitur detection juga sudah selesai, tapi fitur registernya belum selesai. Nah, setelah itu ada orang sudah selesai nih fitur detectionnya. Nah, ini jadi kelihatan gitu ya. Ini sangat mudah sekali digunakan, teman-teman bisa coba ya. Di sini saya akan coba kasih public check. Oke. Ya, seperti ini. Ini untuk DevOps, teamwork ya, untuk deployment. Nah, itu kita bisa menggunakan Trello ya, atau kita bisa menggunakan GitLab. Jadi untuk nanti tugas akhir di akhir ini kita bisa gunakan ya GitLab, atau kita bisa gunakan Trello. Oke. Mungkin kita sambil menunggu, ini masih lama ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom public chat. Nggak apa-apa, apa tentang pelatihan kan atau semuanya ya, bisa langsung ditanyakan. Mungkin teman-teman dari data science ada yang bertanya tadi di grup ya, tidak ada pengarahan data, dan mungkin ini tidak ada ya, tapi nanti di sesi berikutnya ya bersama Mas Rusnanda Farhan, nah itu akan dijelaskan detail tentang data science ya, apa yang akan dilakukan ke depannya, kita akan mau buat project apa, yang dipelajari apa aja. Nah itu nanti untuk data science akan dijelaskan oleh Mas Rusnanda ya nanti di sesi selanjutnya. Mungkin terus pantau grupnya ya, semua info. Ini ada pertanyaan, bedanya GitLab sama GitHub apa ya? Nah, kalau GitLab ini biasanya lebih private ya. Jadi biasanya ini GitLab itu dipakai startup juga ya. Banyak juga dipakai startup untuk kolaborasi DevOps. Karena sifatnya lebih private dan tidak public ya. Kalau GitHub sendiri itu biasanya itu lebih public source code-nya. Ini saya punya tool, saya punya ini, saya punya itu. Itu biasanya kita taruh di GitHub. Nih misalkan teman-teman bisa lihat ya GitHub saya misalkan. Nah, ada banyak sekali repositories atau aplikasi yang bisa orang lain pakai gitu ya misalkan. Nah, ini bisa kelihatan gitu ya. Seperti itu. Nanti mungkin untuk kode-kode full stack ya, mungkin teman-teman yang full stack akan bersama saya nanti beberapa. Nanti mungkin kita akan kita
tampilkan kodenya atau kita kirim kodenya melalui GitHub. Jadi teman-teman bisa tinggal download aja gitu ya. Kalau untuk nanti. Apa bedanya SDLC dan DevOps? Kalau SDLC itu sendiri seperti cycle ya, mungkin bisa dicari. Nah, harusnya kalau dari sini kita sudah kelihatan dari bentar, ini bentuknya harus detail ya. Nanti kita setting nih. Nah, SDLC atau System Life Cycle dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak ada proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan. Untuk mengembangkan sistem tersebut, konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer. Sebenarnya saya tidak terlalu paham ya tentang SDLC ini karena ini lebih umum ya kalau nggak salah. Nah, katanya ini adalah proses pembuatan atau pengubahan sistem serta modelnya. Otomatis kalau serta modelnya bisa jadi dari DevOps misalkan berubah jadi ke V-model misalkan ya, atau dari V-model berubah jadi ke Agile, dari Agile ke Scrum misalkan. Nah, itu bisa ya perubahan atau pembuatan. Jadi intinya sistem life cycle. Jadi tergantung alur ya. Jadi si softwarenya itu alurnya akan seperti apa bagusnya gitu ya. Nah, sini mungkin dari gambar-gambar ini sudah terlihat ya mungkin. Plan ini mirip ya. Mirip dengan DevOps juga. Sebenarnya semua perancangan sistem untuk software itu mirip-mirip juga ya. Tujuannya untuk membuat software, tapi tujuan mengembangkannya itu gitu ya. Jadi DevOps kelebihannya apa, ini kelebihannya apa, itu pasti punya kelebihan tersendiri seperti itu ya. Jadi kalau bedanya sebenarnya mirip ya sebenarnya seperti itu. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Kalau ada kita langsung tanyakan aja di kolom public chat. Kalau tidak ada kita bisa akhiri untuk sesi selanjutnya nanti. Kalau yang data science bersama Mas Ruslanda Farhan, kalau ada pertanyaan tentang data science ya nanti akan dibahas. Kalau tentang full stack mungkin nanti akan lanjutkan bersama Pak Octavian nanti. Pak Octavian. You are now muted. Belum kerasa. Alasan apa itu? Ini kan ini maksudnya baju aku selain coklat. Ini namanya ya. Diam-diam. Uang bukan segalanya. Oh ya udah nggak usah dibahas, dahulu ya teman. Bukan itu. Uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Iya emang. Makanya jangan. Aduh, pengen Cubitin jangan dicubitin. pengen banget. Kesel. Jual dia. You are now unmuted. Oke, You are now muted. oke, You are now sepertinya unmuted. karena tidak ada lagi pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di WhatsApp aja ya, di WhatsApp grup ya. Nah, itu insya Allah kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Mungkin kalau teman-teman dari tim internal bisa jawab, nanti akan jawab juga. Jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja sesi kali ini ya. Mohon maaf karena ada kendala tadi ya. Sebenarnya parah sih tadi kendalanya karena tidak bisa berjalan dengan baik ya acaranya. Seperti itu. Mungkin nanti kita akan coba perbaiki. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Bintang Putra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now muted.